Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ya. Ini di F-Talk edisi 12 Oktober. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ini. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar di F-Talk edisi ini untuk dibahas di F-Talk selanjutnya ya. Berikan penjelasan, berikan pertanyaan, boleh sepanjang-panjangnya. Anda pengen share, Anda sedang invest atau sedang trading atau apapun ya, yang jelas harus jelas, kode sahamnya harus benar, keterangannya juga harus jelas ya, supaya nanti pembahasannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik, untuk menyingkat waktu, sebelum saya mulai malam ini ya, promo Oktober untuk Peer dan Peers terakhir ya, sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi silahkan apabila Anda ingin join Peer dan Peers menggunakan promo Oktober, silahkan hubungi admin ya, sesuai dengan apa yang ada di informasinya, kirim dengan format pendaftaran ya. Hubungi admin di WA dan Telegram ya, mungkin akan direspon besok pagi, tetapi malam ini kita akan menutup promonya. Jadi silahkan besok pagi mungkin akan baru direspon untuk pendaftaran member baru Peer dan Peers. Kita langsung mulai dari IHSG. Karena ini hari Minggu, IHSG tentunya sudah kami sampaikan di stock call tadi sore. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya bahwa judulnya IHSG uji 7000 konfirmasi higher low bulan Oktober. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah higher low di mana support yang terbentuk saat itu kemarin yaitu di 6870, yang mana ini adalah sebuah konfirmasi nantinya akan menguji resist 7020. Apabila berhasil akan berlanjut sampai dengan 7125. Itu yang kita harapkan, semoga tidak terlalu lama konsolidasi di bawah 7000 ini sehingga nanti akselerasinya bisa kita segera nikmati gitu ya. Baik, dan ini adalah saham yang menarik untuk ditradingkan minggu ini ya, membentuk rounding bottom dengan potensi upside 39 sampai dengan 89% profit, potensi profitnya khusus untuk member PTR di stock call edisi 15 Oktober. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak, mohon solusi jika nyangkut di saham Goto. Kesalahan saya investasi tapi nggak dianalisa. Setelah nonton Yev saya sadar saya investor pemula, mohon pencerahannya ya. Di F-Talk kemarin terakhir di edisi 12 Oktober sudah kami sampaikan saham Goto seperti apa, dan di edisi-edisi sebelumnya beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu setelah IPO kita sudah sampaikan dan sudah kita berikan warning terkait potensi saham Goto, yang mana ya secara konsisten apa yang kami sampaikan tentunya karena ditanya, bukan kami mengide memberikan warning, karena kita ditanya bagaimana potensinya ya kita akan berikan apa adanya. Nah, kita juga pernah sudah memberikan solusi buat investor saham Goto waktu beberapa bulan yang lalu ya. Ini adalah F-Talk edisi 9 April 2023, di mana di sini solusi judulnya ya, solusi nyangkut di saham Goto, WSPP dan Buka. F-Talk edisi 9 April 2023. Kami sudah menyampaikan waktu itu juga sedang ada promo trade vesting ya. Jadi saya rasa banyak sekali yang mendapatkan advice dari kami di Peer dan Peers ya, terutama Peers, mendapatkan saham-saham yang waktu itu kita berikan untuk dijadikan switching position atau menukar posisi dari saham Goto ke saham-saham yang berpotensi. Apa saja saham-saham yang kami sampaikan di situ? Salah satunya adalah DRMA yang waktu itu kita beli di bulan April ya, sehari setelah kita sampaikan ini, besoknya setelah promo. Selalu seperti itu ya, jadi ada promo berarti kemungkinan akan ada stock picks, dan sekarang pun kita sedang akumulasi saham yang berpotensi beberapa bulan ke depan. Ya, waktu itu bulan April kita mengakumulasi saham DRMA itu di Peer, kemudian di Peers. Ini DRMA waktu itu kita akumulasi di harga di bawah 800, sekarang harganya sudah Anda bisa cek sendiri di berapa. Kemudian di bulan Mei ya, kami juga mengakumulasi salah satu saham, sebentar. Kita coba cek ini sahamnya apa. Kemudian setelah DRMA ini ada saham lagi, salah satu saham juga di Peers ya, di 9 April ya. Jadi hari yang sama ketika kami memberikan warning ya, bagaimana kalau kita nyangkut di saham WSBP waktu itu masih diperdagangkan ya, sebelum tidur di 50 juga
kami sudah berikan warning juga. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan solusi ya kalau Anda mau join peers ataupun peer, karena di sana pasti akan ada saham-saham yang bisa diakumulasi. Nah, ini adalah salah satu saham yang lain yang kita waktu itu rekomendasikan di bulan Mei. Ya. Jadi ini salah satu saham yang lain yaitu PJA. Ya, PJA waktu itu kita rekomendasikan di harga 700-an. Anda bisa lihat PJA. Sekarang sudah naik ke 900, bahkan sudah menyentuh 1100. Ya, hampir sama dengan DRMA ya. Kemudian tadi salah satu saham yang lain selain DRMA adalah ini ya, Saraswanti ya. Ini juga saham yang secara fundamental sangat bagus dan saat ini memang sudah mengalami kenaikan. Kita rekomendasikan di harga 500-an ya, di bawah 600, dan ya bisa dikatakan saham ini sudah cukup tinggi untuk dibeli gitu. Jadi sudah kami sampaikan di solusi nyangkut di saham GoTo di bulan April ya, GoTo, WSPP dan Buka. Tapi ya sekali lagi penonton Yeftalk ini kan nggak banyak ya, jadi ya mungkin juga tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang bisa digunakan, karena yang namanya investasi tentunya harus ada dasar fundamental. Ketika kita rekomendasikan saham di peer dan peers, tentunya fundamentalnya memenuhi syarat kelayakan investasi ya di Yeff Advisor tentunya gitu. Nah, bagaimana dengan saat ini? Kan sudah lewat 3 saham ini sudah naik, DRMA sudah naik 100%, padahal baru beberapa bulan ya, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September baru 5 bulan sudah naik 100%. Kemudian saham PJAA ini juga sudah naik cukup signifikan, kemudian Saraswanti ini juga sudah naik cukup signifikan. Berarti ketiganya sudah tidak bisa diakumulasi lagi. Tetapi tenang saja ya, karena bulan ini ya, bulan Oktober ini seperti yang kami sampaikan kemarin, kami baru saja merilis Stock Picks edisi Oktober ya. Dan itu tentunya adalah saham yang saat ini bisa diakumulasi gitu ya. Ini saham yang pertama ya. Seperti ini ya kira-kira, ini proyeksinya. Jadi pertumbuhannya seperti yang Anda lihat konsisten dan cukup stabil. Kemudian ini yang sudah kita akumulasi. Ini sudah kita akumulasi, namun harga sahamnya saat ini masih sangat menarik. Kalau saya perkirakan saham ini bisa dalam waktu dekat ya, seperti saham KIN, seperti saham ya TPMA mungkin yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan juga, MAPA. Karena apa? Karena pertumbuhannya ini eksplosif juga ya. Dan eksplosif ini kemungkinan akan berlanjut dalam jangka panjang. Karena bisnisnya memang sedang ya bisa dikatakan sedang bagus-bagusnya. Nah, ini harga sahamnya belum naik. Ini yang menarik ya. Jadi harga sahamnya belum merefleksikan fundamentalnya gitu ya. Kemudian ini saham yang ketiga. Jadi jangan sampai takut nggak ada saham lagi. Kalau kita sudah selesai di DRMA, kita sudah selesai di PJAA, kemudian kita sudah selesai di Saraswanti, ada saham-saham yang lain akan masuk di Stock Picks edisi berikutnya gitu ya. Jadi selalu ada solusi kalau Anda nyangkut nggak cuma di saham GoTo ya, di saham-saham yang lain mungkin yang Anda masuk karena tidak melakukan analisa atau FOMO atau Anda asal beli dan sebagainya. Selama masih bisa diperdagangkan, belum disuspend, belum tidur di 50, solusinya tetap akan ada gitu ya. Jadi kalau GoTo sekarang kan belum di 50, jadi masih bisa ditukar, bisa di apapun dikurangi dan sebagainya. Tapi nanti ketika dia sudah ke 50 seperti WSBP, PPRO ya, banyak saham-saham yang lain yang dulu sangat-sangat banyak orang beli tetapi kemudian tidur di 50, ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Sampai dia bangun lagi kapan nggak tahu. Jadi andaikan bulan April Anda ikut, Anda sudah dapat profit di daerah 100%, ya nggak cuma satu loh ya. Kemudian saham PJAA, Jaya Ancol, Saraswanti, dan saham-saham yang lain. Di bulan Juli kemarin juga ada saham yang lain ya, dan sudah naik seperti Klipan dan sebagainya. Jadi saya rasa solusi itu akan tetap ada kalau Anda mau join peer dan peers. Ya karena di sana nggak mungkin kita rekomendasikan saham di Yeftalk. Di Yeftalk ini kita hanya membahas saham yang ditanya saja, gitu ya. Jadi strategi untuk
nyangkut di saham Goto, WSBP atau saham-saham yang lain yang mungkin tidak memenuhi syarat investasi, ya Anda harus segera menyadarinya dan menukarkan ke saham-saham yang layak invest yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai salah pilih lagi. Anda jual di saham Goto, kemudian tukarkan ke saham yang lain yang ternyata juga tidak layak investasi. Nah, itu yang nanti ya semakin akan menurun kinerjanya gitu ya. Jadi ini ya kami sampaikan, monggo kalau Anda mau, mumpung ada promo di Peer dan Peers, Anda bisa manfaatkan terakhir malam ini. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita bicara saham yang bisa diakumulasi, tentunya kita tidak bisa bicarakan di F-Talk, karena itu ya untuk member-member kami gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Pak, peluang Pani gimana Pak untuk 3 hari ke depan? Kita lihat Pani. Oke, untuk saat ini Pani saya rasa dalam fase koreksi ya. Jadi kemungkinan ya menurun ke 4.400 dalam waktu dekat. Ya. Kemudian koreksi yang memungkinkan saya rasa bisa ke 4.000. Ya, ini masih koreksi wajar dari uptrend yang ya sedang terjadi akselerasi ini ya. Kenapa begitu? Anda lihat di sini indikator MACD sudah mengarah ke bawah, dan hati-hati ya. Di harga saat ini ya kita tidak rekomendasikan untuk beli. Di PTR kita sudah beli jauh sekali sebelum harga sahamnya naik juga. Kebetulan kita cuma trading ya, kita nggak invest di situ. Kita terakhir trading Pani, kita sudah pernah bahas juga di F-Talk. Terakhir kita beli di Agustus. Di Agustus itu di harga 1.700-an. Anda bisa cek kinerja bulan Agustus. Di situ kita beli ya. Di bulan Agustus ini ya. Baru naik ya, baru naik. Ini kita screenshotkan saja supaya tidak, wah Jeff cuma omong doang. Nah ya kita kasih tahu. Di bulan Agustus, tanggal 1 Agustus. Kalau beli di sekarang ini gimana? Nggak berani kita. Walaupun ya masih uptrend ya. Nih, kita nggak cuma omong doang, memang benar apa adanya gitu loh ya. Kita beli di 1.700-an. Sekarang ini di harga kemarin sudah menyentuh 5.000. Jadi ya, tapi cuma trading ya, ini sekali lagi. Nah, ini sekarang ini mungkin secara teknikal memungkinkan jangka pendek dia akan koreksi ke 4.400 dan ke level psikologis 4.000. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kita lanjut. Mohon analisa saham IPCC, apakah sudah menarik untuk masuk di harga sekarang buat swing? Mohon trading plan-nya, kita lihat. Untuk saat ini IPCC mengarah ke turun, swing turunnya sedang berjalan ya. Menurut kami belum ya untuk saat ini. Kita harus menunggu di target koreksinya di berapa. Kita akan coba lihat proyeksi penurunannya. Karena kalau misalkan kita paksakan sekarang, kita masih menangkap pisau jatuh. Jadi kita akan lihat di 0,6 yang memungkinkan ya. Jadi bisa ditunggu di 630. Kebetulan di sini adalah area dulunya adalah area yang merupakan resisten, dan ini mungkin akan di retest sebagai support. Seperti itu. Pak F, tolong bahas saham MBMA, apa bagus untuk invest jangka panjang, baiknya masuk di harga berapa? Ini saham baru ya, kita akan lihat apakah ada datanya atau tidak. Kalau nggak ada datanya, mohon maaf, kita nggak bisa merekomendasikan gitu loh. Jadi kalau kita sekarang ini harus paham betul kalau kita mau invest, itu nggak sekedar melihat potensi kenaikan jangka pendek ya, tapi kita harus tahu fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, masalahnya datanya ini ada apa tidak. Nah, saham ini baru IPO kemarin, belum lama ya, baru di bulan April, kuartal kedua ya, kuartal 2 2023. Artinya yang perlu kita lihat adalah kinerja kuartal 3 dan kuartal 4. Apakah sudah ada? Nah, sayangnya belum ada. So, no comment ya. Layak atau tidak saya tidak tahu karena datanya memang tidak ada. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya melihat sebuah saham ternyata tidak ada datanya? Pilih yang lain dulu, ditunggu sampai datanya keluar. Wah, terlambat dong. Menurut saya tidak ada kata terlambat untuk investasi, daripada kita terburu-buru berspekulasi karena nggak ada datanya. Ya, nantinya kita yang menyesal. Ya kalau naik alhamdulillah, tetapi kalau turun, nah repot
gitu ya, seperti saham GoTo dan sebagainya. Dulu kita sudah sampaikan sebelum IPO akan seperti apa. Anda bisa cari di website ya. Nah, jadi saya rasa penonton kami ataupun member peer dan peers harusnya tidak mungkin mereka membeli saham GoTo ataupun saham yang lain seperti saham-saham IPO yang lain, karena kami tidak pernah mengajarkan berspekulasi membeli saham yang belum tahu kinerjanya setelah IPO. Karena bagi kami sebelum IPO itu belum kami anggap kinerjanya. Setelah IPO baru kita tahu apakah IPO-nya ini untuk memang menciptakan pertumbuhan yang lebih besar atau untuk membuang barang di market. Itu ya. Jadi kita harus tahu itu dulu. Jangan sampai kita beli baru berpikir ya. Berpikir dulu baru membeli. Seperti itu. Oke. Jadi mohon maaf kita belum no comment ya untuk MPMA. Karena kami tidak mau asal ngomong. Kalau ada datanya baru kita bisa ngomong ya. Mohon dibahas Cimori. Untuk swing apakah sudah dapat masuk atau tunggu konfirmasi? Untuk swing ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, perhatikan moving average ya. Nah, beberapa kali dia dites MA60 dan rejection. Artinya apa? Kita perlu menunggu dia tutup di atasnya. Ya, bahkan tutup di atasnya pun tidak menjamin kita berhasil swing di sini ya. Tetapi setidaknya Anda bisa minim proteksinya di bawah MA60. Nah, kalau di sini sekarang kan belum. Kita tunggu dulu, setidak-tidaknya dia harus tutup di atas 4000. Ya, kalau di atas 4000 sudah tutup, Anda proteksinya di MA60 satu tick di bawahnya. Misalkan MA60 sekarang ini di 3960, berarti proteksi kita di 3950, 40 atau 30. Sangat minim. Ya. Berbeda hal kalau kita beli sekarang, berarti kita proteksinya di bawah sini di 3690. Sehingga risknya masih besar. Apalagi historisnya ketika dia reject dari MA60 ya ke bawah lagi. Itu. Sehingga kalau saya rasa untuk swing saham Cimori saat ini perlu menunggu konfirmasi. Seperti itu. Lanjut ya. Cari kesempatan keluar di GoTo nih. Semoga hari ini naik. Kemarin sempat naik ya saham GoTo. Sudah di harga berapa? Kalau saya pikir ya semoga ada kenaikan ya. Setiap saya prediksi penurunan, saya selalu berdoa semoga prediksi saya salah. Supaya apa? Supaya penonton-penonton yang mungkin punya barangnya tidak nyangkut dan bisa diberikan kesempatan untuk keluar terlebih dahulu. Ya ini kemarin sempat naik juga ya ke 75 gitu ya. Namun sayangnya penutupannya memang waduh cukup mengerikan. Ya bukan saya menakut-nakuti ya, sudah sejak tahun-tahun kemarin kita sudah bilang saham ini harus dihindari untuk investasi ya, terutama kalau untuk trading. Kami pun juga trading di saham GoTo dulu ya, bulan Desember terakhir, karena sahamnya masih bisa ditradingkan. Loh sekarang ini di bawah 70 kita punya aturan yang sangat ketat, di bawah 70 kita sudah tidak berani ya, daripada kita berspekulasi dan nanti mengorbankan member-member kami, lebih baik kita mencari yang lain yang masih dalam batas toleransi kami gitu ya. Karena di bawah 70 itu resikonya besar ya, apalagi sekarang ARB kan sudah normal lagi, bisa aja tiba-tiba tidur di 50. Siapa yang tahu? Tapi yang jelas arahnya kita sudah jelas ke 50. Ya kalaupun besok ada kenaikan misalkan ke 70-an atau ke 80 lagi, mungkin saja ya. Itu sangat baik tentunya untuk keluar. Oke. Pak F tolong bahas BRPT secara teknikal buat trading, ambil di harga berapa? Kita lihat BRPT kalau tidak salah sudah naik ya, dan setelah terjadi IPO kemarin untuk itunya turun ya, dan saya rasa ini target turunnya sudah kami sampaikan. Di sini terdapat sebuah support gap di 1070. Untuk saat ini dia memang cukup bagus MA60 menahan harga sahamnya, namun kalau kami misalkan trading di saham ini mungkin akan menunggu di gap ya di 1070 setidaknya di situ. Kalau nggak di situ mungkin kita akan menunggu lebih rendah lagi, misalkan di 955 ya. Jadi ini masih memungkinkan. Ini kita sudah kasih tahu sejak dia masih 1300 ya. Jadi ini pembahasan sebelumnya. Silahkan dicari di Telegram, ketik BRPT. Sekarang ini kita belum berani. Bahas saham mutu untuk trading, down terus. Berarti kalau down terus, saham ini jangan ditangkap dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari teknikal saat ini dia memang masih berpotensi untuk turun lebih lanjut ya, karena belum ada
pola yang mengkonfirmasi dia mau swing naik. Bahkan ini masih akan setidaknya ke 94 ya. 94 ini terdekat. Kemudian kalau Anda mau bagus, memang ini di 64 bagus, tapi dalam artian tidak memenuhi syarat ya, harus di atas 70 ya kalau trading di saham ini. Jadi ya kalau Anda mau cari swing-swing kecil di 94 itu risknya akan lebih menarik ya, karena Anda bisa proteksi di bawahnya di 93 atau 92. Kalau Anda ternyata tercut loss, Anda bisa buyback di 81 ya. Harus ada cut loss ya, kalau nggak cut loss nanti nyangkut ya. Oke, Pak tolong bahas Mari untuk swing, risk rewardnya bagaimana? Oke, kita lihat Mari. Oke, sementara ini dia uptrend ya, namun masih cukup bisa dikatakan melambat ya. Kalau kita lihat dari MACD-nya seperti ini ya, ini mungkin akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu. Nah, kalau strategi trading di saham yang konsolidasi seperti ini, kita harus melihat pertama ruang gerak dia di rentang konsolidasinya ini cukup nggak buat trading gitu. Nah, kalau saya mungkin akan merekomendasikan beli di dekat dengan support 87 atau EMA 60 yang di sini ada lower shadow yaitu di 84. Jadi area-area ini yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness. Dan saya rasa untuk nominal di bawah 100 di harga-harga 80-an ini, kalau Anda mau cari profit 6%, di atas 5% masih bisa ya. Misalkan Anda bisa TP di 100, kemudian proteksinya juga di bawah 60 di 84 itu sekitar 3%. Jadi untuk saat ini mungkin perlu menunggu dulu di harga-harga di bawah 87 sampai dengan 84 ini ya. Kalau nggak di situ agak gimana ya, bisa dikatakan ini konsolidasi ini bisa berjalan cukup lama seperti yang Anda lihat sebelum-sebelumnya ketika ada konsolidasi. Jadi saya sarankan loh ya, menunggu di area ini agar risknya lebih kecil, upside-nya lebih besar ya, dan Anda juga bisa mungkin relatif lebih pede karena disupport gitu ya. Oke, lanjut ya. MDCO bisa nggak buat invest? Mohon dijelaskan Pak. MDCO sama apa nih? MDCO nggak ada saham MDCO ya, nggak ada ya, nggak tahu ini saham baru atau gimana ya, nggak ada. Jadi kita nggak bisa bahas. Sudah kita jawab semua ya apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk ini. Semoga di F-Talk selanjutnya akan lebih banyak lagi saham-saham yang bisa dibahas. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya, beserta keterangan ataupun pertanyaan. Silahkan berikan sepanjang-panjangnya. Anda mau curhat kayak mau apa kayak bebas. Yang jelas harus kodenya harus benar, kode sahamnya harus benar, keterangannya harus ada ya, supaya nanti kita membahasnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu ya. Baik. Sekali lagi, malam ini adalah promo terakhir untuk Octovest, PIR, dan Pierce. Bagi Anda yang ingin berinvestasi dengan YEF, Anda bisa memanfaatkan penawaran Octovest untuk paket 12 bulan, paket terkecil dari PIR dan Pierce. Tidak ada paket yang lebih murah dari ini ya. Jadi silahkan apabila Anda berminat, hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.